nothing tanpa Tuhan, tapi kita harus pahami Tuhan itu sang everything. Dia itu segalanya. Yang nothing bertemu dengan everything ini menjadi something. Ya, makanya kita yang nothing, yang bukan apa-apa, yang tidak siapa-siapa, yang kecil gitu ya, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, termasuk dalam penderitaannya loh. Ya, karena ketika kita nanti bilang kemenangan itu kita sudah waduh, kita mengalami penderitaan, bukankah hari ini, saat-saat ini, minggu ini pun kita ada di masa-masa prapaskah ya. Kurang lebih 1 minggu lagi kita akan merayakan Paskah, kemenangan yang luar biasa ya. Tetapi jangan lupa ketika ada kebangkitan, ada kemenangan itu dimulai dengan penderitaan, dimulai dengan kematian, dimulai dengan pergumulan yang luar biasa, termasuk dalam diri kemanusiaan Yesus itu sendiri. Ya, makanya ketika kita bicara hari ini mau bicara tentang kemenangan gitu ya, mari saya hendak mengajak kita berbicara atau membaca dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, khususnya ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, perjanjian lama ya. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan di sana berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Habakuk hendak menceritakan pengalaman imannya, walaupun dikatakan di situ pohon apa yang tidak berbuah tadi ya, pohon ara anggur tidak berbuah, pohon ara tidak apa, tidak berbunga. Kalau pohon tidak berbunga itu, masa itu menggambarkan adanya sebuah malapetaka. Kalau pohon anggur tidak berbuah, itu menggambarkan kegagalan. Ada malapetaka, ada kegagalan, yang artinya itu sebuah penderitaan. Kemudian ketika ada pohon zaitun kok mengecewakan, itu nggak ada harapan dalam menjalani kehidupan. Kalau sampai sesuatu itu mengecewakan tuh, membuat kita nggak punya harapan. Nah, mari kita cek dalam kehidupan kita saat ini, ya. Kita mungkin sedang kecewa, ya, kita butuh untuk dikuatkan, butuh pemulihan, butuh ketika kita sakit bertahun-tahun, kita butuh kesembuhan, rumah peduli, rumah pemulihan gitu ya. Kita lihat di sini Habakuk itu tetap bersukacita. Dia katakan bahwa di ayat 18, saya mau bersorak-sorak, saya mau beria-ria. Karena apa? Karena Tuhan, karena Allahku yang menyelamatkan aku. Karena Allahku itu kekuatanku. Nah, mari kita perkatakan hal ini dalam diri kita. Sekalipun aku sedang dalam pergumulan keluarga, saya nggak sebut ya, pergumulan kita apa saat ini, masing-masing dalam kehidupan kita, apakah pergumulan tentang sakit penyakit, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang relasi keluarga, pergumulan tentang orang tua, anak-anak dengan orang tua, atau suami dan istri. Karena ini yang seringkali mampir ke rumah saya gitu ya, ke telinga saya. Kemarin itu ada yang seorang istri, wah,
Ketahuan nih suaminya banyak bilnya, pengeluarannya. Akhirnya istrinya pegang semua ATM-nya. Sekarang kalau suami ternyata ngambil lewat kartu kredit juga ketahuan, ribut semuanya. Karena bukan untuk keluarga, tapi diperuntukkan untuk wanita lain. Dia nggak habis pikir. Dia tahu firman, Bu. Dia tahu firman. Tetapi kenapa lakukan itu? Kita udah menikah 45 tahun loh, Bu. Udah punya cucu 3. Kok nggak malu? Nggak habis pikir. Saya itu kalau di rumah lihat dia itu enak jadinya. Jadi saya sukanya kemudian ke mall. Nggak tahu saya ke mall ngapain. Pernah sampai di Alam Sutra, sampai semua udah tutup karena waktu itu pandemi. Sampai satpamnya, Bu, Ibu mau sampai jam berapa, nunggu siapa, kok di luar masih duduk sendirian. Saya sampai terkaget-kaget, ternyata sudah menunjukkan jam 10:30. Saya nggak ngerti apa-apa, Bu Krisna. Akhirnya ada teman saya sedang menelpon yang suaminya adalah teman suami saya. Mungkin mereka juga bingung. Saya mengatakan saya di Alam Sutra, di mall, di taman sendirian. Udah kamu di situ aja, diem di situ, saya akan jemput kamu. Temennya bilang begitu. Saking bingungnya saya nggak tahu, sakit hati saya. Nah ini butuh pemulihan. Kita butuh kekuatan untuk memenangkan setiap pergumulan penderitaan hidup kita. Dan bagaimana kita tetap bersukacita seperti Habakuk tadi. Ya, tadi di awal saya kasih prolog bahwa kita ini nothing. Tanpa Tuhan, kita nggak kuat menjalani hidup saat ini. Kita nggak bakalan kuat. Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, ketidakoptimisan, pesimis kita ini. Saya tanggal 24 Desember kemarin sakit di ICU, rumah sakit Mayapada. Dekat rumah kami di Mayapada ya, dekat Mojolen situ. Saya di ICU 2 hari, sampai tanggal 25, kemudian di ruang perawatan 1 minggu. Bayangin, sedang sibuk-sibuknya mau Natal, panitia Natal, tapi ternyata Tuhan izinkan saya subuh tanggal 24 itu masuk rumah sakit. Kata dokternya, ibu ini kecapean, ya, sehingga tunggu ada pinjolan yang harus dioperasi. Waduh, harus di ruang ICU karena harus dikontrol semuanya dan tidak boleh ditungguin. Cemas saya, cemas, sakit, sudah tersengal-sengal napasnya, sudah menggigil, lemes. Saya sampai bilang ke suami saya, kalau saya dipanggil Tuhan karena ini sakit banget, sambil ngos-ngosan ngomong ya, maafin saya ya, semua kesalahan saya. Suami saya mengatakan, enggak, kamu itu nggak bakal dipanggil Tuhan saat ini, karena Tuhan masih mau pakai kamu. Banyak yang masih butuh kamu. Ya, jadi kamu nggak mungkin dipanggil Tuhan saat ini. Itu suami saya ngomong gitu. Ketika saya ngomong ke anak-anak saya, kalau mama sampai nggak kuat, nanti mama dipanggil Tuhan, kamu tetap harus kuat. Jalani hidup hari-harimu dengan Tuhan secara iman. Maafin mama ya, janji Dinda. Mereka diam semua. Ya, tapi ya ternyata sembuh gitu ya. Artinya saya pun mengalami itu gitu ya, kecemasan, kekhawatiran, tapi tetap percaya dengan iman. Nah, mari kita buka slide yang PowerPoint yang saya berikan. Silakan Pak Virus boleh dibantu. Kita bicara tentang iman di sini, supaya ketika persoalan-persoalan dalam kehidupan kita itu terjadi, kita bisa menang. Ya, di slide yang kedua kita boleh lihat di situ. Ada satu ayat bahwa imanlah yang akan mampu membuat kita ini menang, ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, keluarga itu bagian hidup dunia ini. Iman kita yang bisa memenangkan kepercayaan kita pada Tuhan. Ya, seperti Habakuk tadi, karena aku meyakini Tuhan itu sumber keselamatanku, Dia kekuatanku, ayat yang ke-19, bahkan Dia membuat aku seperti kaki rusa yang bisa menjejakkan dengan begitu kuatnya dan membiarkan aku naik ke bukit-bukit. Artinya akan ada banyak pergumulan-pergumulan, Tuhan itu tetap akan menyertai.
Mari kita miliki iman itu. Termasuk ketika kita yang hadir saat ini ada yang sedang sakit, ingin sembuh. Ketika kita hadir di Rapa Peduli saat ini, ada pergumulan yang berat dalam keluarga dan kita mau dipulihkan. Ya, miliki iman yang kuat. Boleh saya tanya, bagaimana supaya kita punya iman itu? Bagaimana iman itu apa ya? Kita bisa bicara iman, tapi bisa Ibu terangkan bagaimana kita supaya punya iman yang seperti Habakuk begitu, Ibu? Ya, pastinya iman kan kita mengimani keyakinan kita pada Tuhan. Itu iman, harus yakin. Keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita, juru selamat kita, sumber kekuatan kita, itu harus kita yakini. Jangan khawatir kalau sudah yakin, ya jangan kita pakai cara-cara kita sendiri. Jangan juga kita kemudian jadi iman itu keyakinan kita pada Tuhan. Kita menaruh harapan pada Tuhan akan pertolongannya. Nah, bagaimana iman kita itu bisa kuat seperti Habakuk? Kuat terus. Ya, itu memang tidak bisa suddenly, tiba-tiba, ujuk-ujuk, serta-merta. Perlu, kalau Pastor Bram ya mengatakan pemuritan, perlu disiplin rohani, perlu ginesko firman, perlu melakukan firman, bukan hanya lip service mengatakan saja. Mengalami firman itu, hidup penuh kasih, hidup dalam memberi yang terbaik, ya. Bukan berarti di masa pandemi untuk alasan kita nggak memberikan yang terbaik yang memang apa Tuhan anugerahkan. Yakin Tuhan mencukupkan, itu bagian dari iman. Jadi firman Tuhan dalam Alkitab ini, mari kita hidupi. Hidupin itu ya kita lakukan. Ya, hidup kita bukan hanya sekedar di kognitif, knowledge saja, tetapi kita lakukan, itulah iman. Iman yang hidup. Ya, makanya mari kita, kalau dalam bukunya Joyce Meyer itu kekuatan pikiran, kita ini ketika memiliki pikiran Kristus, perkataan pun perkataan yang penuh firman. Kemudian sikap kita, karena pikiran itu mempengaruhi perkataan. Perkataan itu mempengaruhi perbuatan atau sikap kita. Sikap itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk karakter kita. Dan karakter ini akan membentuk yang namanya atau mewujudkan masa depan kita. Makanya kita harus punya grow mindset yang kemarin generasi strawberry. Mindset itu pikiran-pikiran yang terbuka. Tuhan pasti tolong. Saya bisa, saya nggak sendirian kok. Sekarang ini gagal, kegagalan bukan berarti saya nggak punya masa depan atau saya kemudian buntu. Iman, Tuhan pasti buka jalan. Ya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu bagian dari iman kita. Sehingga kita ini tidak bisa menjadi pribadi-pribadi yang loyo. Nggak boleh, karena ada roh Tuhan dalam diri kita. Harus menjadi pribadi yang optimis. Ya. Coba next berikutnya. Ya. Slide berikutnya Pak Sirus, ya Bu. Kita ini kan dunia ini semakin banyak tantangan. Ya, yang acap kali membuat kita pesimis. Ini yang saya katakan tadi. Sehingga kita kurang bergairah dalam menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita beriman, sesulit apapun, rupa-rupa peristiwa apapun dalam kehidupan kita harus punya grow mindset, pikiran yang berkembang. Ini bagian Tuhan mendewasakan saya. Tuhan menguji saya. Kalau ujian ya dari Tuhan mendewasakan kita. Kalau iblis itu menghancurkan kita. Ketika ada persoalan, kita harus yakini, Tuhan, saya akan semakin kuat. Saya dibuat semakin sabar. Saya semakin percaya pada Tuhan. Next berikutnya, sehingga yang tadinya kita ada di zona pesimis, kita berubah karena iman kita untuk memperoleh hidup kemenangan ya, menjadi di zona optimis. Ya, maaf Bu. Jadi seperti Habakuk yang Ibu tadi bicarakan, ya. Jadi kita seperti Habakuk ya, harusnya kita memperkatakan gitu ya. Betul. Apa betul. Ini
sekalipun pohon ara tidak berbuah. Jadi supaya iman kita bangkit gitu ya Bu ya. Seperti bilang. Wow. Itu kan Habakuk kan mengatakan saya akan bersorak-sorai, saya akan beria-ria walaupun pohon anggur nggak berbuah, pohon ara juga tidak berbunga, yang itu melambangkan malapetaka, kesusahan, penderitaan, kegagalan. Tapi saya mau tetap sukacita. Jadi kita mengubahkan keadaan dengan demikian ya. Jadi kita menghibur, memperkatakan firman. Jadi terjadi perubahan dalam hidup kita lebih sukacita gitu ya Bu ya. Ya, itu karena kita punya iman. Ya. Karena dalam keluarga pun kan kita juga banyak konflik, banyak persoalan. Memang nggak boleh ribut atau berselisih atau konflik, boleh. Tapi kita harus ada di zona yang bertumbuh, yang berkemenangan. Win-win solution. Ada hati yang tidak kemudian menang-menang, tapi hati yang mau untuk kita mengasihi, untuk bisa tidak menyalahkan, berhenti menyalahkan, tetapi kita mau sama-sama merasa kita semua ini bukan ada salah satu yang menang, tapi memang win-win solution yang menang-menang bersama.